Alat transportasi memang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, banyak sekali alat transportasi, dari mulai motor, mobil, hingga sepeda. Alat-alat transportasi itu kini berevolusi menjadi bebas bahan bakar minyak, alias menggunakan tenaga listrik. Tingginya penggunaan transportasi di Indonesia menjadi peluang usaha bagi bos-bos rental. Rental kendaraan tersebar di berbagai kota. Ada rental motor dan ada juga rental mobil. Bos-bos rental ini biasanya meraup jutaan sampai puluhan juta setiap bulannya. Tapi ternyata usaha rental kendaraan ini punya risiko yang tinggi. Banyak sekali kasus-kasus pencurian. Seperti baru-baru ini, ada bos rental yang meninggal dunia karena saat hendak mengambil mobilnya dari maling. Kasus pencurian mobil rental selalu ada saja setiap tahunnya. Para pencuri ini sangat handal. Mereka tidak sendirian. Mereka berkelompok, punya senjata tajam, atau bahkan mereka punya senjata api. Entah dari mana senjata api itu mereka dapatkan. Padahal senjata api di Indonesia sudah jelas ilegal. Tapi mereka, para pemaling mobil, biasanya mempunyai alat itu untuk menghabisi musuh-musuhnya. Tentu saja hal ini membuat para pengusaha rental mempertimbangkan orang yang ingin merental mobil mereka. Biasanya para bos-bos rental ini memasang GPS dan juga meminta fotokopi KTP dari orang yang merental. Namun tetap saja para maling itu sangat handal. Mereka bisa saja menemukan GPS di dalam mobil, kemudian membuangnya, lalu membawa kabur mobil tersebut. Tidak jarang bos-bos rental ini tewas di tangan para maling. Setiap tahunnya ada saja bos rental yang tewas dihabisi oleh pemaling mobil. Nah, dan kali ini Mbah mau cerita tentang seorang bos rental yang memutuskan untuk berduel carok dengan komplotan pemaling yang memang sudah melegenda. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Haji Agus. Begitulah sebutannya. Haji Agus adalah seorang pengusaha ulung. Sudah belasan tahun dia usaha. Rintisan usahanya itu bermacam-macam. Awalnya Haji Agus berusaha jual beli besi tua. Usahanya itu lancar selama 5 tahun berturut-turut. Namun dia mengalami kerugian. Haji Agus harus menutup usahanya itu. Dan dengan sisa modal yang ia punya, Haji Agus melihat peluang usaha rental mobil. Awalnya dia beli mobil losbak. Mobil itu ia rentalkan ke pabrik-pabrik pengepul sampah. Dia juga merentalkan mobil itu ke perorangan untuk mengangkut barang-barang pindahan atau untuk mengangkut kayu. Ternyata usaha mobil rentalnya itu berkembang. Dari satu mobil, Haji Agus mulai membeli mobil lainnya. Hingga akhirnya usahanya berkembang pesat. Kini dia bukan hanya menyewakan mobil losbak saja, melainkan mobil-mobil untuk keluarga juga ada. Seperti mobil yang punya bangku 3 baris atau 2 baris. Haji Agus tinggal di Tanjung Priuk, kawasan yang memang rawan begal dan juga rawan kriminal. Tanjung Priuk kala itu memang sarangnya preman. Bahkan mungkin sampai saat ini Tanjung Priuk tidak pernah bebas dari cengkraman preman. Haji Agus sebenarnya punya backingan yang cukup banyak di Tanjung Priuk. Untuk itulah usahanya aman-aman saja. Setiap bulannya Haji Agus selalu menyetorkan sejumlah uang pada preman itu. Tidak banyak, tapi lumayanlah. Haji Agus berniat untuk sedekah saja. Dan juga dia tidak mau punya masalah dengan para preman di sana. Biasanya para preman itu menjaga lahan-lahan parkir, menjaga truk-truk yang akan keluar masuk proyek. Kebetulan showroomnya Haji Agus saat itu ada di pinggir jalan. Lokasi yang sangat strategis.
Setiap harinya ada saja customer yang ingin menyewa mobil Haji Agus. Unitnya saat itu ada sekitar 100 mobil. Sungguh bisnisnya sangat berkembang. Nah, pada suatu hari, Haji Agus kedatangan seorang laki-laki yang bertubuh kurus, kulitnya putih. Dia mengenakan kacamata dan juga mengenakan kemeja. Dari postur tubuhnya dan penampilannya, tidak mungkin laki-laki itu adalah orang jahat karena kelihatannya sangat culun. Laki-laki itu bernama Ilham. Dia ingin menyewa mobil Haji Agus, katanya untuk mudik keluar kota. Haji Agus pun meminta fotokopi KTP. Setelah dicek, Haji Agus pun menyerahkan kunci pada lelaki itu. Nah, si lelaki yang menyewa mobil tersebut langsung membawa mobil itu ke arah barat. Dan di pinggir jalan, tiba-tiba saja dia berhenti. Mobil tersebut beralih tangan. Ada seorang laki-laki bertubuh besar, namanya Barong. Dia bukan preman Tanjung Priuk. Barong adalah maling dari luar kota. Sudah lama sekali Barong ingin menggasak mobil Haji Agus. Tapi baru kali ini dia punya kesempatan. Barong segera membawa kabur mobil Haji Agus. Barong tancap gas. Mobil itu pun menghilang begitu saja di antara mobil-mobil lainnya. Keesokan paginya Haji Agus panik karena mobil yang disewa laki-laki culun itu tiba-tiba saja hilang entah kemana. Tidak balik lagi. Haji Agus pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mengejar laki-laki culun itu. Bajingan, ucap Haji Agus. Dia sangat marah besar. Ada 4 orang anak buahnya Haji Agus yang melacak GPS dari mobil tersebut. Dan ternyata mobil itu sudah dibawa keluar kota. Tapi anak buahnya Haji Agus mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan titik lokasi mobil itu. Tidak salah lagi, dari kejauhan mereka mengintip. Mobil Haji Agus terparkir di sebuah gedung yang kosong. Gedung itu tampak misterius, seperti gedung yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Para anak buahnya Haji Agus sangat hati-hati. Mereka semua membawa senjata masing-masing. Mereka tidak punya senjata api. Pelan-pelan mereka pun masuk ke dalam gedung itu. Tapi senjata yang mereka punya masih disembunyikan di belakang punggung. Awalnya anak buahnya Haji Agus ingin meminta mobil tersebut dengan baik-baik. Dari luar kaca gedung itu, anak buahnya Haji Agus melihat sekomplotan preman yang sedang main remi. Para preman itu bertubuh besar dan bertato. Namun anak buahnya Haji Agus tidak ciut. Mereka pun masuk ke dalam gedung itu dengan baik-baik. Tapi anak buahnya Haji Agus tetap waspada. Mereka sudah siap dengan segala ancaman yang ada. "Permisi bang, kami mau ambil mobil," ucap salah satu anak buahnya Haji Agus. Barong yang saat itu sedang main remi, dia pun menoleh pada para anak buahnya Haji Agus. Saat itu juga Barong tidak basa-basi lagi. Dia langsung menampar anak buahnya Haji Agus dengan sangat keras. Tamparan itu sampai membuat anak buahnya Haji Agus berdarah dan terkapar. Sementara itu, para anak buahnya yang lain langsung mengeluarkan pisau belati. Namun para preman itu menembakkan pistol ke langit, membuat langit-langit gedung itu bolong. Karena mendengar suara tembakan, para anak buahnya Haji Agus langsung lari kocar-kacir. Mereka masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Mereka tidak sanggup untuk mengambil mobil Haji Agus. Nah, dan setibanya di rumah Haji Agus, mereka pun langsung mengadu tentang apa yang telah terjadi di lapangan. Haji Agus sangat kesal. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melacak kembali GPS mobil tersebut. Ternyata mobil itu masih di lokasi yang sama. Sungguh para preman itu sangat-sangat punya nyali. Mereka seolah menantang anak buahnya Haji Agus. Bahkan mereka menantang aparat. Komplotan Barong memang tidak sedikit. Mereka semua sangat banyak. Barong juga bukan orang miskin. Reputasinya di dunia maling mobil sudah sangat terkenal. Barong sering keluar masuk penjara. Bahkan tidak jarang dia menyogok aparat setempat. Begitulah perangai Barong.
Bagi Barong, selama ada duit semuanya beres. Sementara itu Haji Agus sangat marah. Dia memutuskan untuk berduel carok dengan preman-preman tersebut. Haji Agus langsung berangkat dengan ketiga orang anak buahnya menuju lokasi GPS mobil. Mereka berangkat tengah malam. Haji Agus sudah siap dengan caroknya. Dia mengenakan peci warna putih dan juga kokoh warna putih. Haji Agus juga mengenakan sarung yang ia lipat sampai ke lutut. Setibanya di lokasi, Haji Agus langsung turun dari mobilnya. Dia melihat mobil rentalnya terparkir di depan gedung tua. Haji Agus langsung mengecek mobil itu dan dia pun masuk ke dalam gedung tersebut. Di dalam gedung itu ternyata cuma ada 3 orang anak buahnya Barong yang sedang mabuk-mabukan. Dan anak buahnya Barong langsung berdiri saat melihat Haji Agus datang dengan membawa carok. Walaupun dalam keadaan mabok, mereka masih setengah sadar. Para preman itu langsung mengambil sebuah botol beling. Kemudian mereka menghantamkan botol beling itu ke arah Haji Agus. Namun Haji Agus berhasil mengelak. Kemudian dia menebaskan caroknya pada lengan para preman tersebut. Sontak saja lengan preman itu berdarah. Bahkan ada juga tangannya yang mau buntung. Sabetan carok Haji Agus sangat mematikan. Dan saat Haji Agus hendak menghabisi mereka, tiba-tiba saja mobil rental milik Haji Agus berderum. Ada seseorang yang menyalakan mobilnya. Kemudian mobil itu langsung dibawa lari. Ternyata Baronglah yang membawa lari mobil tersebut. Dari tadi ternyata Barong ada di sana, tapi di ruangan lain. Dia menyadari kalau Haji Agus sudah datang dengan membawa carok. Barong pun kabur. Dia membawa mobil itu lebih jauh. Haji Agus sangat marah karena lagi-lagi mobilnya dibawa kabur. Dia pun berusaha untuk lapor pada polisi. Pencarian pun dilakukan. GPS yang ditempelkan pada mobil tersebut ternyata sudah dicopot oleh Barong, sehingga mobil itu tidak terlacak. Polisi menyebar ke berbagai daerah, tapi mobilnya Haji Agus tidak ditemukan. Hingga pada akhirnya Haji Agus pun mengikhlaskan mobil tersebut. Lain kali dia akan lebih hati-hati. Nah, singkat cerita, sekitar 2 bulan kemudian, saat itu bulan Ramadan, Haji Agus sedang bepergian ke luar kota, tepatnya ke daerah Bandung. Nah, di perjalanan, Haji Agus tiba-tiba saja melihat mobil rentalnya yang dulu sempat dimaling oleh si Barong. Namun, plat nomor mobil itu sudah berbeda. Tapi Haji Agus yakin sekali karena mobil itu masih ada tandanya. Tepatnya pada cakram mobil itu ada bercak merah. Bercak tersebut sengaja dibuat oleh Haji Agus untuk menandai mobilnya. Kemudian Haji Agus pun turun. Dia langsung mengecek mobil tersebut. Pertama dia mengecek rangka mesinnya. Dan benar saja rangka mesin tersebut sama dengan BPKB-nya. Tapi mobil itu sudah berpindah tangan pada seorang bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Dia bawa istri dan 2 orang anak. Haji Agus pun dengan baik-baik memberitahu pada keluarga itu kalau mobil tersebut adalah milik Haji Agus. Sempat terjadi ketegangan di antara keduanya. Hingga akhirnya Haji Agus memutuskan untuk menyelesaikan ketegangan itu di kantor polisi. Nah, di kantor polisi tersebut, si bapak pemilik mobil, dia mengaku membeli mobil itu dari Barong. Haji Agus langsung tersentak. Dia bertanya pada si bapak tersebut, "Di mana Barong sekarang? Aku sangat dendam padanya," ucap Haji Agus. "Aku tidak tahu, yang jelas aku beli mobil ini di daerah Garut," ucap bapak tersebut. Nah, untuk sengketa mobilnya, polisi pun menyuruh Haji Agus dan juga bapak tersebut untuk mengeluarkan BPKB. Selang beberapa hari, BPKB pun dikumpulkan. Anehnya, bapak itu juga punya BPKB yang sama. Namun setelah dicek ke Samsat, itu adalah BPKB palsu. Sehingga mobil tersebut jadi milik Haji Agus. Kini Haji Agus ingin memburu Barong. Dia masih belum puas dan untuk mengakalinya, Haji Agus berniat untuk menyamar.
dia akan menyamar menjadi pedagang ikan asin di Garut. Haji Agus yakin kalau Barong masih ada di daerah Garut. Haji Agus pun berangkat ke Garut. Dia memakai pakaian seperti orang biasa. Bahkan pakaian itu terlihat seperti orang tidak punya. Bajunya bolong-bolong, celananya pendek. Haji Agus juga memake up wajahnya dengan kumis dan jenggot. Selama 1 minggu menyamar di sebuah pasar di Garut, Haji Agus belum menemukan tanda-tanda. Namun pada suatu hari, tepatnya di hari Sabtu, saat Haji Agus makan bubur kacang, tiba-tiba saja ada seorang preman. Dia merupakan juru parkir di sana. Preman itu sedang bertengkar dengan salah satu warga. Si warga tersebut tidak mau bayar parkir. Nah, saat bertengkar, tiba-tiba saja preman itu bilang pada warga tersebut, "Kau jangan macam-macam, nanti aku laporkan pada Barong," ucap preman itu. Sontak saja Haji Agus kaget. Dalam hatinya dia sangat senang karena akhirnya Haji Agus menemukan jejak Barong. Tapi Haji Agus harus hati-hati. Dia tidak mau sembrono. Dia harus mencari cara agar bisa bertemu dengan Barong. Penyamaran Haji Agus pun berubah. Kini dia menjadi warga yang seolah sedang belanja di pasar Garut. Pagi-pagi sekali Haji Agus mengendarai motor pergi ke pasar Garut. Dia memparkirkan motor itu tepat di parkiran yang dikuasai oleh preman. Nah, setelah belanja sayuran, Haji Agus pun kembali ke motornya dan hendak mengeluarkan motornya dari parkiran. Namun, dia tidak mau bayar parkir. Tentu hal itu membuat si preman sangat marah. Haji Agus juga marah. Dia tidak mau kalah. "Halah, apaan parkir liar kayak gini? Mau diduitkan," ucap Haji Agus. Preman itu pun menjawab, "Jangan macam-macam kau kakek tua. Pasar ini adalah daerah kekuasaan Barong," ucap si preman itu. "Halah, aku tidak kenal Barong," kata Haji Agus. "Kau jangan macam-macam ya. Barong bisa membunuhmu," ucap si preman. "Aku tidak takut." Haji Agus bersikeras. Dia mengeluarkan motornya dari parkiran. Namun si preman itu tidak mau kalah. Dia menendang motornya Haji Agus sampai terjungkal. Jelas saja hal itu membuat Haji Agus marah. Dia langsung menghujamkan tendangan teh yang melesat ke wajahnya si preman. Tendangan itu memang sangat keras. Si preman sampai terjungkal. Dia jatuh ke kubangan comberan. Warga pun berkumpul. Mereka menonton duel Haji Agus dengan preman parkir liar. Preman itu tidak terima. Dia pun menyerang Haji Agus dengan tinjuan. Namun tinjuan tersebut berhasil ditahan oleh Haji Agus. Kemudian lengan kanan si preman dipelintir begitu saja. Lalu Haji Agus menendang punggung si preman itu. Lagi-lagi si preman terjungkal tak berdaya. Tapi preman tersebut tidak mau kalah. Dia kembali bangkit. Kali ini dia mengambil pisau dari pedagang sayuran. Pisau itu hendak dihujamkan pada Haji Agus. Namun berkali-kali Haji Agus berhasil menghindar ke kiri dan ke kanan. Kemudian si preman menghujamkan pisau itu tepat ke perutnya Haji Agus. Tapi Haji Agus berhasil menangkap lengan si preman tersebut. Dan lagi-lagi lengan itu dipelintir. Namun kali ini Haji Agus tidak menendang punggung si preman, melainkan menendang lengannya sampai patah. Lengan itu dipites begitu saja. Si preman berteriak kesakitan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bergidik ngeri. Betapa hebatnya Haji Agus. Beberapa saat kemudian, dua preman lainnya berdatangan. Mereka melihat Haji Agus sedang membersihkan pakaiannya. Kemudian Haji itu pun pergi begitu saja. Kedua preman yang baru datang, mereka tidak mengejar Haji Agus, melainkan sibuk menolong temannya yang lengannya patah. Tentu duel itu menjadi sangat viral di Garut. Semua orang membicarakan kakek tua yang hebat dalam bela diri. Nah, hari berikutnya Haji Agus kembali ke pasar tersebut. Dia masih memancing Barong untuk keluar dari persembunyiannya. Dan benar saja saat itu yang jaga parkir bukanlah anak buah Barong, melainkan Barong sendiri.
Si Barong berdiri di parkiran mencari kakek-kakek yang menghajar anak buahnya. Dan tiba-tiba saja Haji Agus datang. Barong tersenyum kecil. Dia tidak menyangka ternyata yang mencari gara-gara di pasar Garut adalah bos rental yang dulu mobilnya sempat ia curi. Kakek tua, berani sekali kau datang ke sarangku, ucap si Barong. Sesekali Barong menghisap rokoknya. Aku kesini hanya ingin mengetes raja preman sepertimu. Apa kau memang sangat jago? Ucap Haji Agus. Halah, kakek sepertimu paling juga encok, kata Barong. Haji Agus mendekat pada Barong. Dia mengeluarkan 2 buah celurit. Ayo buktikan, kita duel carok, kata Haji Agus. Dia pun memberikan 1 celurit itu pada Barong. Siapa takut? Ucap Barong. Warga di pasar kembali berkumpul. Mereka tidak ingin melewatkan duel yang sangat menarik itu. Haji Agus memasang kuda-kuda. Sementara itu, Barong tidak memasang kuda-kuda karena memang dia adalah preman jalanan, tidak tahu seni bela diri. Tanpa aba-aba lagi, Barong langsung lompat. Dia hendak menghujamkan celurit itu ke kepalanya Haji Agus. Namun Haji Agus berhasil menahan celurit itu dengan celurit yang ia genggam. Haji Agus masih dalam posisi kuda-kuda. Kemudian dia memelintir celurit itu. Lalu celurit yang dipegang oleh Barong tiba-tiba saja terlepas. Kini hanya Haji Agus yang mengenakan celurit. Namun bukannya mengambil kesempatan, Haji Agus malah memungut celuritnya Barong yang terjatuh. Kemudian dia memberikan celurit itu pada Barong. Nih, biar seru, ucap Haji Agus. Ketika celurit itu diambil oleh Barong, dia langsung menyerang secepat kilat. Hampir saja Haji Agus terkena sabetan celurit di perutnya. Untung dia masih refleks. Kemudian Haji Agus langsung menghujamkan celurit itu ke lehernya Barong. Dan dalam sekejap, Barong sekarat. Beberapa saat kemudian, puluhan preman yang jumlahnya 47 orang berdatangan. Mereka membawa senjata masing-masing seperti golok, balok, dan lain sebagainya. Mereka menyerbu Haji Agus dengan membabi buta. Warga berteriak, mereka bubar. Di saat seperti itu, Haji Agus masih bisa mengelak, menahan sabetan golok dan juga balok dengan celurit. Keahlian Haji Agus memang sangat tingkat dewa. Dalam kondisi terdesak, Haji Agus mengambil celurit yang sempat jatuh dari tangan Barong. Dia kini mengenakan 2 celurit. Haji Agus harus main cepat. Dia harus melumpuhkan lawannya hanya dalam 1 kali sabetan saja. Maka dari itu, Haji Agus berniat untuk menyerang organ-organ vital para preman itu. Dia menyabetkan celurit di pergelangan kaki dan juga di leher, sehingga para preman itu bertumbangan. Tapi tentu saja Haji Agus juga terluka. Ada luka bacokan di belakang punggung Haji Agus. Punggungnya itu berdarah. Kemudian pahanya juga kena sabetan balok. Wajahnya juga babak belur. Tapi Haji Agus masih bertahan. Hal itu tidak setimpal. Kalau dibandingkan dengan preman yang tumbang, tentu tidak setimpal. Ada sekitar 30 preman yang sudah tumbang. Sisanya ragu-ragu ingin menyerang Haji Agus. Tapi mereka semua berniat untuk menghabisi kakek tua itu. Mereka pun langsung mengeroyok kembali Haji Agus. Tapi naas, Haji Agus berhasil menghindar. Walaupun beberapa kali kena sabetan golok dan balok. Tubuh Haji Agus sudah berdarah-darah. Namun saat itu Haji Agus berhasil menumbangkan semua preman yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, polisi pun berdatangan. Ambulan juga berdatangan. Haji Agus dan komplotan preman yang masih hidup ditahan di kantor polisi. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.